Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya sehingga saya bisa menjalankan ujian tengah semester di semester 1 di Fakultas Pendidikan PG PAUD kelas reguler plus Universitas Pancasakti Bekasi. Nama saya adalah Elisa dengan NIM 18621501147. Salawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi jidni ilma warazuqni fahma raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya di sini akan menjabarkan tentang mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI. Di sini saya mendapat topik yang sangat menarik, yaitu tentang tayamum. Tayamum berdasarkan bahasa disebut menyengaja, sedangkan menurut istilah syar'i, tayamum itu berarti mengambil tanah yang suci untuk digunakan mengusap muka dan tangan dengan niat untuk menghilangkan hadas karena tidak mendapatkan air atau berhalangan menggunakan air. Nah, dalam Al-Quran Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilar marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw a'la safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an tayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu
dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Masya Allah, Allah Maha memudahkan. Walaupun kita tidak bisa mendapatkan air atau kesulitan mendapatkan air atau berhalangan karena sesuatu, Allah memudahkan hambanya bisa menggunakan debu yang suci. Nah, itu adalah dasar hukum tentang tayamum dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Kemudian adapun dasar tentang tayamum dari hadis Nabi juga sangat banyak. Terutama salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sebab-sebab yang menjadikan tayamum. Nah, apa saja syarat-syarat adanya tayamum? Yaitu jika tidak ada air untuk bersuci atau terdapat air namun air tersebut tidak cukup untuk bersuci. Yang kedua, jika memiliki luka atau sedang sakit atau khawatir sakitnya akan semakin parah atau mungkin akan lama sembuhnya jika bersuci menggunakan air, maka boleh kita adakan tayamum. Ketiga, jika suhu air sangat dingin dan menurut perkiraan akan menimbulkan bahaya jika digunakan untuk bersuci. Kemudian jika lokasi air dekat namun dikhawatirkan akan terjadi bahaya pada dirinya atau kehormatan atau hartanya akan dikhawatirkan tertinggal dari rombongan dalam perjalanan, atau adanya sumber air yang terhalang oleh daerah yang berbahaya. Nah, apa saja sih alat untuk bertayamum? Menurut para ulama, alat tayamum itu disebut dengan soid atau setiap yang berada di permukaan bumi. Contohnya bisa debu, bisa pasir, bisa batu atau kapur dan sebagainya. Nah, apa saja yang termasuk dalam fardu tayamum? Fardu tayamum itu memindahkan debu ke tangan, kemudian niat, menyapu wajah, menyapu kedua tangan sampai kedua sikut, tertib di antara dua sapuan. Nah, kita akan mulai dengan niat tayamum. Niat tayamum, nawaitu tayammum listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Biasanya niat ini cukup diucapkan dalam hati, tidak perlu dilafalkan. Kemudian sunnah tayamum. Sunnah tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah membaca Bismillahirrohmanirrohim atau membaca basmalah. Yang kedua, meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan sebelah kanan, ya, kemudian baru anggota ke sebelah kiri. Nah, tata cara tayamum. Tata cara tayamum itu yang pertama adalah siapkan atau temukan tanah berdebu atau debu yang bersih dan suci. Selanjutnya, yang kedua adalah tentunya menghadap kiblat. Ucapkan bismillah sambil meletakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, usap kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai niat tayamum dalam hati. Kemudian letakkan kembali telapak tangan pada debu sambil jari-jari direnggangkan. Tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan, sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan. Yang keenam, usap telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku, lalu balikan telapak tangan kiri ke lengan kanan dan usap hingga ke pergelangan. Kemudian usap bagian jempol kiri ke jempol kanan dan lakukan hal yang sama pada bagian kirinya.
Pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usap di antara jari-jarinya. Nah, sekian yang saya sampaikan tentang pembahasan tayamum ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.